Tapi nanti dulu, muncul kembali nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang masuk dalam radar gubernur sebagai kader PDIP. Kurang lebih seperti itu pemirsa, bursa pilkada di sejumlah provinsi yang paling hangat dibicarakan oleh masyarakat. Saya akan langsung tanyakan kepada para narasumber saya, apakah benar Kim dan efek Jokowi ini masih akan laku, akan membawa tuah kemenangan di pilkada? Bang Nurdin, seperti apa gambaran Anda? Saya ingin mengemukakan dua fakta sekarang yang muncul di permukaan. Fakta yang pertama bahwa Presiden Jokowi semakin menunjukkan pesona dirinya bersama rakyat sebagai sebuah kekuatan politik real di negeri ini. Fakta yang kedua, biasanya seorang penguasa atau seorang presiden di akhir masa jabatannya popularitasnya menurun, tidak lagi full power dalam mengambil kebijakan. Lame duck gitu ya Bang? Tapi ternyata fakta ini menunjukkan Presiden Jokowi tidak tergerus dan popularitasnya, pengaruhnya pun tidak berkurang. Itu ada angkanya nggak, datanya atau persepsi dari Bang Nurdin sendiri? Ini kita lihat kenyataan. Kenyataannya apa? Ukurannya itu apa? Itulah kemudian ada ketertarikan dari beberapa partai untuk melakukan kolaborasi dengan Presiden Jokowi di dalam menentukan calon-calon pilkada. Apakah ini salah? Tidak. Karena dan apakah ini merupakan suatu penunjukan bahwa Presiden Jokowi ingin menguatkan politik dinasti? Tidak juga. Kenapa? Undang-undang memberi ruang untuk itu. Undang-undang politik harusnya para pengamat termasuk untuk ini dan para politisi harus sadar bahwa sekarang para politisi telah menikmati yang namanya ruang yang diciptakan oleh undang-undang tentang politik dinasti. Di permukaan telah muncul dan telah menjadi sebuah fakta bahwa setiap kontestasi politik tidak mengenal saudara kandung, adik, kakak, ibu, bapak, istri. Kok Bang Nurdin dari Jokowi, pesona Jokowi ke politik dinasti sih Bang? Ini alur berpikirnya kita gimana? Menunjukkan. Karena sekarang masyarakat lebih permisif? Bukan. Ada sering komentar bahwa dengan diloloskannya keluarga Jokowi, maka itu menunjukkan bahwa Jokowi ingin menguatkan politik dinasti. Sebetulnya undang-undang itu memberi ruang yang cukup untuk itu. Dan telah dinikmati oleh para politisi. Hampir semua kontestasi politik dinikmati oleh para politisi bersama keluarganya. Kita lihat ada orang bersaudara dalam suatu partai atau lain partai. Saya kasih contoh di Golkar. Yang namanya teman saya, sahabat saya, Pak Karim Sakir. Itu dia lulus DPR. Dua anaknya lulus DPR RI. Dengan partai yang berbeda. Jadi Golkar setuju terhadap politik dinasti, permisif terhadap itu? Setuju, undang-undang yang memberi untuk itu. Jadi kalau ada yang mau disalahkan, salahkanlah pembentuk Bang, undang-undang. itu dari haknya, etikanya berarti Golkar juga? Itu bukan soal etika, ini aturan, konstitusi. Konstitusi memberi ruang untuk itu. Sehingga sangat keliru ketika ada pengamat yang mengatakan bahwa dengan keluarga, sahabat, teman Pak Jokowi ikut dalam pilkada, itu adalah memperkuat dinasti. Ini sebuah logika yang sangat keliru. Logika yang tanpa dasar. Kenapa? Undang-undang, konstitusi dan undang-undang itu memberi ruang untuk itu. Dan itu sudah dinikmati oleh para politisi. Baik. Tapi Jokowi mau cawe-cawe juga nggak seperti cawe-cawe di Pilpres dengan kemudian memajukan keluarganya, anak mantunya, semua orang yang dekat dengan dia? Cawe-cawe presiden? Suatu yang sangat wajar. Kita harus sekarang ini bangga ya. Presiden Jokowi bersama presiden terpilih itu menciptakan kolaborasi sebagai seorang negarawan membangun suatu kebersamaan yang akan membawa keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.